Halo dan selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, hari ini kita akan membongkar tumpukan arsip dari sejarah. Kita mau mengupas sebuah inisiatif sosial yang penuh dengan niat baik yang luar biasa tulus. Sangat tulus ya. Iya, tapi di sisi lain penuh dengan intrik politik tingkat tinggi dan eksekusi lapangan yang bisa dibilang sangat meraba-raba. Berantakan sekali di awal. Betul, jadi kita sedang membicarakan asal-usul bagaimana sebuah negara kesejahteraan atau welfare state pertama kali menangani isu hak kerja bagi penyandang disabilitas berat. Dan intisari yang berharga untuk eksplorasi kita hari ini tuh bertumpu pada riset mendalam dari sebuah buku karya Andy Holroyd. Yes, judulnya Sheltered Employment and Disability in the British Welfare State, kan? Tepat sekali. Kita akan melihat secara spesifik rentang waktu dari tahun 1944 hingga 1979. Kita menyoroti sejarah sebuah entitas bernama Remploy di Inggris. Nah, yang membuat analisis sejarah ini sangat kaya menurut saya adalah dokumen-dokumen ini melintasi berbagai era pemerintahan. Ya, baik saat dikuasai sayap kiri maupun sayap kanan di Inggris. Dan sebagai catatan untuk Anda, para pendengar, kita di sini bukan untuk memihak ya. Sama sekali tidak. Arsip-arsip ini menyajikan dinamika pembuat kebijakan secara transparan. Jadi memungkinkan kita untuk melihat keputusan mereka secara objektif berdasarkan konteks zamannya. Tanpa harus terjebak dalam penghakiman ideologi politik tertentu, murni melaporkan apa yang ada di dokumen. Betul. Kita hanya melihat fakta historisnya. Oke, mari kita bedah ini. Misi kita untuk Anda hari ini adalah menemukan nugget pengetahuan tentang bagaimana kebijakan besar ini sebenarnya lahir. Karena ada mitos umum yang sering beredar. Mitos soal Perang Dunia Kedua itu ya. Nah, itu dia. Banyak orang mengira, bahkan sejarawan sekalipun, bahwa program pekerjaan terlindung seperti Remploy ini meledak begitu saja sebagai respon langsung terhadap Perang Dunia Kedua. Seolah-olah muncul tiba-tiba. Iya, seolah-olah sebelum invasi terjadi, tidak ada pemikiran sama sekali mengenai hal ini, lalu tiba-tiba pemerintah punya pencerahan massal. Padahal membaca catatan Holroyd, realitanya jauh lebih panjang. Sangat berlapis. Bukan sekedar reaksi spontan. Akar dari semua kebijakan ini sebenarnya tertanam kuat di era antar perang. Jauh ke belakang, antara tahun 1918 hingga 1939. Mari kita bayangkan kondisi Eropa pasca Perang Dunia Pertama. Skala kehancurannya luar biasa. Belum pernah terjadi sebelumnya. Ada sekitar 8 juta veteran yang kembali ke masyarakat dengan cacat permanen. Dan di Inggris, birokrasi masa itu merespon krisis ini dengan menciptakan sebuah label yang sangat dingin. Istilah birokratisnya apa waktu itu? Mereka mengklasifikasikan kelompok ini sebagai unemployables. Wow, tidak bisa dipekerjakan. Itu istilah yang sangat brutal. Sangat brutal. Label itu pada dasarnya menutup pintu rapat-rapat bagi mereka untuk masuk ke pasar tenaga kerja bebas. Dan melihat arsip dari periode tersebut, keengganan pemerintah untuk turun tangan itu sangat kentara ya. Mereka menolak keras gagasan untuk membangun pabrik negara. Alasannya sangat klasik. Finansial. Uang, selalu uang. Dokumen sejarah mencatat pernyataan dari Kanselir Bendahara Negara saat itu Sir Robert Horne di tahun 1921. Ketika disodori proposal pembuatan pabrik negara, beliau menolaknya mentah-mentah. Argumennya apa waktu itu? Argumennya adalah kondisi keuangan negara pasca perang membuat peningkatan pengeluaran semacam itu mustahil untuk diwujudkan. Mustahil. Jadi pemerintah merasa uang pensiun saja sudah cukup. Betul, mereka merasa kewajiban moral sudah gugur dengan uang pensiun. Tapi kita tahu bahwa uang pensiun seberapapun jumlahnya, itu kan tidak bisa menggantikan martabat dari sebuah pekerjaan ya. Atau rasa memiliki dalam komunitas, pasti hilang. Nah, ketika pemerintah lepas tangan, beban ini kan akhirnya jatuh ke sektor amal. Jatuh ke lembaga filantropi. Seperti Lord Roberts Memorial Workshops itu, mereka terpaksa mengambil peran negara. Tapi sayangnya, karena bergantung pada donasi, mereka selalu kekurangan dana. Beroperasi di ambang kebangkrutan setiap hari. Berusaha mati-matian mempekerjakan orang yang sudah ditolak sistem. Gila sih. Dan frustrasi terhadap sistem amal yang rapuh inilah yang akhirnya memicu kampanye akar rumput. Ini berlangsung puluhan tahun. Tidak kenal lelah ya, mereka berkampanye. Organisasi seperti BLESMA atau Asosiasi Mantan Tentara Kehilangan Anggota Gerak Inggris terus menekan pemerintah. Puncaknya itu tahun 1938 mereka menekan Perdana Menteri Neville Chamberlain.
Jadi ide pabrik negara ini sama sekali bukan hal baru di tahun 40-an. Bukan. Idenya sudah matang, diperjuangkan dengan darah dan air mata selama 2 dekade. Yang tidak ada cuma kemauan politiknya saja. Tepat sekali. Kemauan politik itu baru muncul ketika Perang Dunia Kedua datang. Dan dinamika ekonomi domestik berubah dalam semalam. Semuanya berubah. Kekurangan tenaga kerja terjadi di mana-mana. Jutaan pria sehat ditarik ke medan tempur. Pabrik amunisi kosong. Pabrik amunisi, penunjang logistik militer, semua krisis tenaga kerja. Jadi, negara terpaksa menarik siapa saja. Termasuk penyandang disabilitas yang tadinya dilabeli unemployable situ. Betul. Mereka ditarik masuk, dan fakta di lapangan membuktikan mereka bisa bekerja dengan sangat produktif. Mematahkan semua stigma. Mereka mengisi kekosongan krusial saat negara paling butuh. Tapi keberhasilan ini kan justru memicu kepanikan baru di kalangan elit politik. Trauma sejarah masa lalu menghantui mereka. Mereka takut ketika perang usai, para pekerja disabilitas ini akan langsung tersingkir lagi oleh tentara yang pulang. Kepanikan moral ini terekam sangat emosional dalam debat-debat parlemen di dokumen Holroyd. Anggota parlemen bicara dengan urgensi luar biasa. Ada kutipan yang menarik di sini. Anggota parlemen Evelyn Walkden memperingatkan bahwa gelombang patriotisme akan cepat surut ketika jenderang perang berhenti bertabuh. The war drums cease to roll. Frasa yang indah tapi mengerikan. Lalu ada anggota parlemen Ellie Smith. Ah iya, Smith bersumpah tidak akan membiarkan tragedi pasca Perang Dunia Pertama terulang pada generasinya. Dan yang paling terang-terangan itu Rear Admiral Beamish. Dia jujur bilang, RUU ini tidak akan pernah ada di parlemen kalau bukan karena perang. Pengakuan Beamish itu merangkum semuanya. Perang Dunia Kedua bukan pencetus, melainkan murni katalisator. Memaksa pemerintah bertindak. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik untuk Anda perhatikan. Ada perdebatan tentang niat di balik kebijakan ini. Ya, tentang teori segregasi itu? Betul. Teori dari akademisi Helen Balderson. Teorinya menuduh bahwa remplo ini diciptakan sebagai kesepakatan kotor dengan pihak industri. Kesepakatan untuk menyingkirkan pekerja? Tepat. Menyingkirkan pekerja yang dianggap tidak produktif ke tempat terpisah atau segregasi supaya tidak membebani efisiensi perusahaan besar. Sangat sinis ya? Sangat. Terdengar masuk akal sih di masa sekarang. Tapi apa kata dokumen Holroyd soal ini? Holroyd justru membantah teori ini mentah-mentah. Fakta di arsip menunjukkan bahwa ide pabrik negara datang murni dari Kementerian Tenaga Kerja. Bukan dari pengusaha? Bukan. TUC atau Serikat Pekerja dan BEC atau Konfederasi Pengusaha, mereka cuma disodori draft untuk disetujui. Otaknya ada di kementerian. Jadi motivasinya bukan sinisme industri. Terus apa? Motivasinya sangat paternalistik, tapi berniat baik. Tokoh sentral seperti George Tomlinson, ketua komite Tomlinson, dia punya ketakutan yang mendalam. Takut kenapa? Dia khawatir kalau penyandang disabilitas berat dipaksa bersaing di pasar bebas yang kompetitif, itu justru akan merusak kesehatan mereka sendiri. Ada contoh spesifik soal penderita tuberkulosis kan di dokumennya? Iya, Tomlinson menyoroti bahaya pasien TB yang sedang pemulihan kalau disatukan di industri kompetitif. Ritme kerjanya tanpa ampun. Pasien bisa memaksakan diri bekerja terlalu keras, overexertion. Bisa fatal akibatnya. Sangat fatal. Jadi memisahkan mereka ke fasilitas khusus itu, di mata pembuat kebijakan saat itu, adalah tindakan penyelamatan. Hal yang menarik di sini adalah, kita harus melihat kebijakan masa lalu dengan konteks zamannya. Mereka benar-benar percaya ini perlindungan, bukan pembuangan. Tepat. Sebuah tempat suaka yang aman, di mana mereka bisa tetap produktif. Luar biasa. Berbicara soal kepedulian, ada satu sosok yang jadi pahlawan utama, motor penggerak dari semua ini. Ernest Bevin. Ya, Ernest Bevin, Menteri Tenaga Kerja masa perang. Latar belakangnya kan bukan elit politik, dia mantan pemimpin Serikat Pekerja. Dia tahu kerasnya jalanan. Ada kutipan langsung dari Bevin yang sangat kuat di arsip ini. Dia bilang, saya telah melihat orang-orang ini cacat di jalanan kita, dan itu terus membebani hati nurani saya. Hati nurani. Dia melihat mereka sebagai manusia, bukan angka statistik. Tapi niat baik saja tidak cukup di pemerintahan kan? Birokrasi itu lambat. Disinilah taktik Bevin bermain. Dia sangat tidak sabar. Dia menekan komite-komite, memotong kompas. Dia ibarat teman yang keras kepala tapi berhati emas. Benar. Bahkan ketika Serikat Pekerja dan pengusaha minta waktu ekstra untuk meninjau, Bevin memaksa mereka untuk segera menyetujui. Dia ingin memastikan keadilan segera ditegakkan.
Dan hasilnya adalah Undang-Undang Pekerjaan Penyandang Disabilitas tahun 1944. Yang revolusioner dari undang-undang ini adalah cakupannya. Mencakup semua disabilitas. Betul, bukan cuma veteran perang. Semua warga negara dapat hak setara. Mengubah amal menjadi hak, itu pencapaian masif. Tapi, jadi apa arti semua ini ketika dieksekusi? Mengesahkan undang-undang itu satu hal, menjalankannya hal lain. Bagaimana sebenarnya Remploy beroperasi setelah disahkan? Nah, realita eksekusinya ini yang bikin geleng-geleng kepala. Perusahaan ini lahir tanpa cetak biru yang jelas. Tanpa rencana sama sekali? Hampir tanpa rencana. Pada pertengahan tahun 1944, seorang pejabat kementerian bernama Miss Hill ditugaskan membuat perkiraan. Dia membuat garis besar dan memperkirakan, mungkin cuma sekitar 1.500 orang secara nasional yang butuh pekerjaan terlindungi ini. 1.500? Untuk seluruh Inggris dan Skotlandia? Itu absurd sekali angkanya. Sangat absurd. Dan kepanikan total terjadi ketika Miss Hill akhirnya menyebarkan kuesioner ke kantor regional untuk minta data sebenarnya. Skalanya pasti jauh lebih besar. Jauh meleset. Skotlandia saja cuma satu wilayah melaporkan ribuan orang. Lebih dari 3.500 pria dan wanita hanya untuk kategori bengkel non-residensial. Cuma dari satu wilayah saja sudah butuh kapasitas 2 kali lipat lebih besar dari total rencana nasional, pantas mereka panik. Dokumen mencatat kepanikan Miss Hill. Dia secara harfiah menulis, kita harus melakukan sesuatu untuk memberi pekerjaan kepada orang-orang ini, bahkan juga harus mendahului skema umumnya. Membangun pesawat saat sedang terbang. Tepat, dan mereka terpaksa merombak rencana. Awalnya mereka membayangkan membangun pusat perumahan atau residensial skala besar. Orang-orang dipindahkan ke sana. Iya, tapi umpan balik dari daerah bilang mayoritas pekerja ingin tetap tinggal di rumah sendiri. Dekat dengan keluarga. Betul. Akhirnya konsepnya diubah drastis menjadi banyak bengkel kerja lokal skala kecil yang bisa dijangkau setiap hari. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, fondasi negara kesejahteraan Inggris ini ternyata seringkali dibangun dengan coba-coba ya. Improvisasi di tengah kepanikan bukan dengan grand design yang sempurna. Baik, mari kita tarik kesimpulan untuk Anda para pendengar. Kita telah belajar banyak hari ini, Remploy bukanlah produk instan Perang Dunia Kedua. Bukan sama sekali. Bukan pula sekedar konspirasi gelap industri, seperti kata beberapa teori. Ini adalah hasil perjuangan panjang puluhan tahun, didorong oleh trauma sejarah, dan diwujudkan oleh tekad satu orang, Ernest Bevin. Dan dengan eksekusi yang sangat improvisasional. Sangat berantakan awalnya. Sebelum kita tutup, apakah ada satu pemikiran terakhir yang bisa kita renungkan? Ada satu hal yang sangat provokatif menurut saya. Di era modern ini, kita akan sangat terobsesi dengan big data atau mahadata. Oh ya, perencanaan yang harus sempurna. Betul. Semua inisiatif sosial harus dianalisis risikonya sebelum diluncurkan. Tapi sejarah Remploy menunjukkan bahwa salah satu jaring pengaman sosial paling masif di Inggris justru diluncurkan nyaris tanpa data yang akurat. Mereka benar-benar dibangun sambil diterbangkan. Jadi pertanyaannya, Pertanyaannya untuk Anda, apakah birokrasi dan tuntutan akan data yang sempurna saat ini justru membuat kita kehilangan keberanian moral seperti yang dimiliki Ernest Bevin untuk mengambil lompatan besar demi kemanusiaan? pertanyaan yang sangat menampar. Terkadang kalau kita menunggu semuanya terukur sempurna, kita tidak akan pernah mulai berbuat baik. Betul sekali. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah bergabung dalam eksplorasi mendalam hari ini. Mengupas sejarah selalu memberi kita lensa baru untuk melihat masa kini. Teruslah penasaran, tetap kritis terhadap informasi, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.